Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa anak-anakku sekalian kelas 10 IPS untuk selalu jaga protokol kesehatan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan protokol kesehatan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, untuk materi berikutnya atau sesi 4 mata pelajaran geografi kelas 10, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita diberikan kemudahan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tuan yang digunakan bagi kita untuk menganalisis fenomena yang ada di muka bumi. Mari kita lihat ada berapa prinsip geografi. Prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama adalah prinsip distribusi, yaitu prinsip persebaran. Persebaran fenomena yang ada di muka bumi. Yang kedua ada prinsip interrelasi, yaitu prinsip yang berkaitan dengan sebab akibat. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi, yaitu berupa prinsip yang menjelaskan fenomena geografi. Dan yang keempat itu adalah prinsip korologi, yaitu gabungan dari ketiga prinsip yang lainnya. Jadi dalam prinsip korologi itu ada persebarannya, ada sebab akibatnya, dan ada penjelasannya. Nah, bisa dimengerti ya. Kemudian untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi seperti yang saya katakan tadi, yaitu kata kuncinya adalah persebaran. Persebaran apa? Fenomena geografi di muka bumi yang tidak merata. Artinya tidak merata itu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Contoh ya, tahun 2013 sering terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia. Di Indonesia itu ada letusan gunung api, tapi hanya ada di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Ini menunjukkan persebaran letusan itu hanya ada di 3 pulau ini. Kemudian yang kedua, di Kalimantan terdapat tanah gambut, sedangkan di Jawa tanahnya adalah vulkanik. Jadi tanah gambut itu ditemui di Kalimantan, tanah vulkanik itu banyak ditemui di Pulau Jawa. Paham ya? Jadi persebarannya itu seperti itu. Nah, contoh lain ya. Di sini ada peta tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang utan itu ada di Pulau Kalimantan, sedangkan badak ada di Pulau Jawa. Nah, kan persebarannya tidak merata. Badak itu tidak ditemui di Kalimantan, tidak ditemui di Papua, tapi adanya di Jawa sama Sumatera. Begitu pula burung cendrawasih itu hanya ada di Indonesia bagian timur, di Papua, tapi tidak ditemui di Pulau Sumatera. Persebarannya tidak merata. Oke. Selanjutnya prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi itu kata kuncinya adalah keterkaitan atau sebab akibat antara satu gejala dengan gejala yang lain, yaitu keterkaitan antara gejala fisik dengan fisik ya, atau alam dengan alam, sosial dengan alam, atau sosial dengan sosial. Contoh biar kita paham ya. Yang pertama itu adalah ada fenomena namanya kesuburan tanah. Tanah yang kesuburannya itu kurang karena erosinya tinggi. Jadi kenapa tanah itu kesuburannya kurang? Karena tingginya erosi. Yang kedua, ada fenomena banjir, ada penebangan hutan. Ini adalah contoh dari banjir itu fisik, ini sosial. Kalau tadi itu fisik semuanya ya.
Ini fenomena pertama banjir. Fenomena kedua adalah eh, penebangan hutan. Jadi terjadinya banjir karena adanya aktivitas penebangan hutan. Ini contoh gambarnya. Berikutnya yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Nah, kata kuncinya adalah penjelasan dari fenomena atau fakta yang ada di muka bumi. Dengan apa? Dengan tulisan, dengan data, dengan grafik, tabel atau peta. Contoh, di sini tercatat dari September sampai November tahun 2019 Gunung Merapi itu meletus sebanyak 4 kali. Ini kan data, 4 kali ini data. Ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah menjelaskan tentang pergerakan angin muson dengan menggunakan sebuah peta. Nih, proses pergerakan angin muson dengan peta. Kita lihat angin muson barat ini itu bergerak dari barat ke timur. Nah, sebaliknya angin muson timur itu juga seperti ini. Jadi peta ini menjelaskan arah pergerakan anginnya. Jadi mengerti ya? Nah, selanjutnya kita bahas prinsip korologi. Nah, prinsip korologi itu gabungan dari 3 prinsip yang lain. Ada persebarannya atau distribusinya, ada penjelasannya atau deskripsinya, ada sebab akibatnya nih. Ada persebaran, distribusi, ada sebab akibat, dan ada penjelasan. Jadi ini prinsip yang komprehensif, yaitu menyeluruh. Contoh, di Indonesia itu banyak ditemui gunung api. Ini adalah sebuah data. Nah, terutama di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali sampai Nusa Tenggara ini. Nah, kalau ini menunjukkan itu deskripsi, penjelasan. Kalau ini menunjukkan apa? Distribusi. Nah, mana yang menunjukkan interrelasi? Katanya gabungan. Nah, yang menunjukkan interrelasi itu ini. Letusan gunung berapi mengakibatkan korban jiwa sama menyuburkan tanah. Jadi kenapa tanah di Indonesia subur? Karena adanya letusan gunung api. Jadi kalimat ketiga ini menunjukkan adanya sebuah interrelasi. Paham ya? Nah, sekarang kita latihan menganalisis dua fenomena. Fenomenanya itu sama-sama banjir. Nah, fenomena pertama, banjir pertama, itu menjelaskan hujan di Bogor menyebabkan banjir. Apa kira-kira ini kalimat pertama? Kalimat pertama jelas ini berupa interrelasi. Menyebabkan sih. Kalimat kedua, banjir menyebabkan kerugian ini. Ada data yang muncul di sini. Ya. 10 miliar dan 10 orang meninggal. Ini berarti sebuah deskripsi, memunculkan sebuah data ini. Mana yang menunjukkan adanya sebuah persebaran? Nah, persebaran itu muncul di kalimat ketiga ya. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Jadi awan yang menyebabkan hujan ini ada di 4 kota itu. Ini prinsip distribusi. Karena gabungan dari ketiga prinsip itu, maka dikatakan bahwa ini adalah prinsip korologi. Nah, terus untuk fenomena yang kedua, sama-sama banjir. Di sini adanya hujan deras yang mengunjur kota Medan mengakibatkan banjir. Kata mengakibatkan dan kata banjir ini menunjukkan adanya sebab akibat. Munculnya banjir karena hujan yang deras. Paham ya? Jadi ini prinsip apa? Interrelasi. Nah, ini interrelasi, ini korologi. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip geografi. Silahkan kalian pelajari dan pahami. Untuk lebih jelas dan pertanyaan bisa kalian chat lewat grup WA besar atau Wapri atau lewat e-learning yang sudah disediakan oleh madrasah. Mungkin itu
materi prinsip-prinsip geografi pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.